Oke, bentar. Oke, udah aman ya? Semuanya udah kedengeran kan ya? Nggak ada yang bermasalah, eee, nggak denger gitu? Oke oke. Oke mungkin, gua mulai aja kali ya sekarang. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali ya ke sesi kita di Basic Web Programming. Sekarang kita berada di sesi 2. Dan sebelumnya gue juga mau, minta maaf dulu kali ya, soalnya kemarin, harusnya sesi ini kan diadakannya itu minggu lalu ya, di hari Sabtu minggu lalu, cuma pas hari weekend-nya minggu lalu tuh badan gua drop dan ya mungkin bisa dimaklumin ya jadinya, nggak adain sesi ya di minggu lalu. Jadi mungkin mau ini aja, mau klarifikasi dulu gitu istilahnya. Dan, ya mungkin, buat pengganti sesi itu sekarang bakal gua isi di sesi yang sekarang. Jadi ini hitungannya itu adalah sesi kedua kita gitu. Dan oke berarti kemarin ini udah ini ya, udah banyak juga yang sempet gua kasih mini project dan udah, ngumpulin juga nih project-project-nya dan gua udah sempet ngeliat juga ya, dan itu rata-rata sih udah ini ya, udah bener lah, udah bagus-bagus juga, ada yang udah masukin image, ada yang udah make tag-tag yang belum kita bahas gitu, dan semuanya ini harusnya udah, on point lah ya, cuman beberapa ada yang, mungkin ada ini ya, ada yang make project dari tugasnya ini ya, tugasnya Pak kalau nggak salah tuh Pak siapa namanya? Pak Roni ya kalau nggak salah ini yang ngajar web client di profesional ya. Mungkin ini agak ini ya, agak kurang sasaran ya, soalnya kan apa, agak kurang tepat sasaran, soalnya kan emang tugasnya ini sebenarnya lebih ke yang bahas yang dari tag-tag kemarin ya, dan bisa dieksplor lagi mau nambah tag lain, cuma ini ada yang ini nih, yang workout ya kalau nggak salah tugasnya. Cuma nggak apa-apa, yang penting, yang ngerjain gitu ya, yang ngerjain itu udah paham lah ya tentang tag-tag-nya, yang mulai dari, heading, dari paragraf yang kemarin udah kita bahas, dan juga link ya kemarin tuh. Nah mungkin buat sekarang sih, gua mau mulai dengan nge-recap dulu ya dari, sesi yang pertama, sesi 2 minggu yang lalu. Gua bakal share screen gua dulu, sebentar. Oke. Dari screen gua udah aman ya, VS Code gua udah kelihatan di sini ya, harusnya. Bentar, sambil gua buka di, laptop. Oke. Nah, oke. Udah aman kan ya buat live stream gua? Harusnya, ataukah ada yang masih nggak kelihatan atau ada yang loading atau gimana? Aman Mas Ruge, oke. Buat yang lain aman ya? Ada Bang Jaya juga, anjay. Nah ini nih, mungkin kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan gitu nanti ya, bisa tanya ke gua dan tanya juga ke, mentor ini ya, komentor yang udah kemarin sempet diperkenalkan, ada Mas Jaya, dan juga ada Mas Titan, dan juga sama Mas Said juga ya kalau nggak salah ya. Nah itu nanti bisa banget tuh, bisa dibantu eee via Q&A yang di sini ya, via forum Q&A yang ada di Discord ini. Nah, ini bisa ditambah nih, kemarin sempat ada yang nanya juga tentang terkait si recording. Nah, ini juga bakal bakal nanti ditaruh juga ya, di materi yang untuk sesi kedua, di kolom yang ini nih. Nah, ini untuk materi sesi satu juga kemarin sempat ada yang nanya ya, buat rangkumannya itu di mana gitu, di dalam si feedback gitu ya, feedback dari Google Form. Nah, ini nih, ini sebenarnya rangkumannya udah tertera nih di sini. Kalau misal mau recap lagi bisa langsung ke Discord, training center, materi basic web, dan masuk ke materi sesi satu. Dan nanti juga akan gue buat materi sesi 2 dan seterusnya gitu ya, sampai kita ke sesi 6 gitu. Oke, mungkin mau ingetin aja sih ya buat kalau yang ini. Nah, buat sekarang kita harusnya udah aman ya buat live stream gua. Kita bakal masuk ke, materinya aja langsung ya. Oke, buat yang kemarin nih, eee, kemarin di tugas kemarin kan juga udah sempet buat untuk, yang bentukannya kayak gini ya, istilahnya portofolio bukan portofolio, CV ya, CV sederhana, portofolio atau CV sederhana. Dan di sini kita udah mempelajari beberapa tag-tag yang lumayan esensial ya. Mungkin yang pertama itu ada tag-tag dasar kayak HTML, head, title, dan juga body. Dan untuk konten ya, untuk isi dari, HTML kita yang bakal keluar nanti pas kita jalanin gitu.
Nah, ini adalah yang contohnya itu H1, H2, sampai H5 ya. Kalau di sini kan kita masih pakai H1 dan H2 ya, tergantung hierarki, web kita gitu. Di sini ada juga paragraf atau P ya disingkat di sini, dan juga ada anchor. Dan ini ada untuk nge-link ke page lain, nge-link ke situs lain. Nah, menggunakan Anchor ini dan juga, harusnya itu aja ya buat sekarang. Dan kemarin juga udah ada yang ini ya, yang harusnya dibahas di sesi sekarang nih. Kemarin udah ada yang make dari tugas udah ada yang make skills-nya ini make list gitu ya, ya dengan tag bentuknya namanya UL gitu. Nanti bakal gue bahas di sesi ini nih. Oke, buat, sesi kemarin mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak nih, sebelum kita masuk ke, sesi kita yang sekarang gitu? Jadi buat reviewnya mungkin ada yang kurang jelas dari, struktur dasar HTML yang udah kita peragakan gitu di sesi pertama, gimana ya guys? Atau udah clear dan mau langsung aja udah ke sesi 2 gitu, biar belajar tag-tag barunya, gimana gimana? Ada yang mau nambahin atau mau nanya? Apakah sudah aman? Lanjut, oke. Kak Hiawa lanjut katanya. Harusnya udah aman, oke. Sip sip sip, berarti kita langsung lanjut aja kali ya, buat ke sesi selanjutnya. Nah, di sesi kedua ini, gua bakal bahas mengenai elemen-elemen baru, jadi tag-tag baru yang belum kita bahas di sesi pertama dan juga agak gue dalamin juga nih tentang, eee, sorry yang ini nih, atribut. Nah, ini namanya atribut ya, itu bakal gue bahas detail juga dan juga sampai kita ke, ini ya, navigasi antar halaman. Nah, nanti kita bikin page baru dan kita bakal nge-link ke page tersebut gitu. Dan juga di akhir sesi ini bakal ada mini project kayak kemarin juga, cuma, beda topiknya. Nah, pertama-tama, gue mau ini juga, mau, eee, ngasih ini juga, ngasih saran extension juga buat memudahkan development kita nih, tinggal oh ya, pada udah buka ini ya, udah pada buka VS Code-nya belum ya? Soalnya ini sekarang kita harusnya langsung ke ini ya, ke sesi praktek aja soalnya nggak ada buat yang teori banget gitu ya, biar langsung sekalian enak aja. Gimana nih guys, udah pada buka VS Code-nya kah? Kayak udah ready di VS Code buat Kak Hiawa, yang lainnya gimana nih? Ada kendala nggak nih? Ini, di project yang kemarin ya foldernya. Jadi kalau misalnya udah bentukannya kayak gini dan udah kelihatan HTML-nya, berarti udah bener. Dan kalau misalnya mau buka dari awal, kalian tinggal, nyari folder project kalian yang kemarin dan buka gitu, buka foldernya kalau gua kemarin tuh namanya kalau nggak salah, nah ini, TC BWP dan tinggal diklik kanan. Kalau misalnya kemarin ngikutin instalasinya sama gua, tinggal diklik kanan dan juga tinggal di open with code, kayak gini. Di Windows kayak gini dan kalau nggak salah di Mac sama Linux juga harusnya ada juga ya, kalau misalnya ada yang pakai Mac, ada yang pakai Linux di sini. Bisa juga kayak gitu kalau misalnya ada GUI-nya gitu. Nah, kalau udah dibuka harusnya udah aman ya, yang lain udah pada buka juga nih. Tinggal gue lanjut ke materinya berarti. Gimana guys, udah aman ya? Oke oke. Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, pertama-tama di sini gue sekarang bakal jelasin dulu ya, apa gunanya dari atribut ini nih. Ini kan sebutannya atribut ya. Nah, apa sih si atribut ini gitu? Nah, si atribut ini itu sebenarnya buat sesuatu ya, sesuatu yang untuk menambahkan informasi dari, suatu elemen HTML. Nah, seperti yang kemarin dijelasin kan satu dari satu kesatuan ini itu sebutannya elemen HTML ya. Jadi elemen HTML itu, ada informasi tambahannya. Jadi nggak cuman misalnya A doang gitu. Nah, setelah A-nya ini kita bisa tambahkan suatu atribut. Jadi sintaks penulisannya itu kalau misalnya dari elemen yang kosongan kayak gini, nah ini kan ada tag pembuka dan ada juga tag penutupnya gitu. Yang kalau misalnya penutup itu tinggal lihat ada garis miringnya di depannya, di depan nama tag-nya. Nah, setelah tag pembuka ini atau setelah tag dari yang pembukanya ini, jadi kan sebelum siku kanan ini, kita bisa tambahin nih spasi. Nah, ingat ya harus ada spasi dan juga kalau misalnya mau lihat ada atribut apa aja yang bisa kita pakai di dalam suatu tag, itu tinggal kalau di VS Code ya, tinggal pencet CTRL dan juga spasi. Nah, ini sebutannya nih semua yang ada di list ini, itu sebutannya adalah atribut gitu. Nah, ini contohnya yang kita pakai tadi itu yang di
ini ya di Anchor sorry, di A ini ada yang namanya href. Nah, di sini juga kelihatan nih kegunaannya dan juga deskripsi dari suatu atribut tersebut. Nah, ini coba misalnya di sini tulisannya contains URL or URL fragment hyperlink points to. Jadi di sini intinya dia bakal nunjukin ke suatu link gitu, ke suatu URL yang kita tentuin. Nah, kalau misalnya kita pencet klik ini atau enggak kita enter ya, enter aja, nah dia bakal ngeluarin kayak gini, dan di dalam kutip ini, jadi sintaksnya itu nama atribut sama dengan dan juga di dalam kutip itu bisa kita masukin nih, kayak kemarin contohnya, eee, LinkedIn gua gitu misalnya. Kalau di sini kalau nggak salah ini linked.in/UGFX lagi nih ya, ini nggak tahu ini benar apa enggak, yang penting ini link yang valid dan kalau misalnya kita buka lagi nih, dari si file HTML kita, ya tinggal kita double klik aja ya, dari sini. Terus kita buka pakai browser masing-masing. Di sini dia bakal, eee, link-nya itu bakal nge-link ke yang udah kita tentuin tadi gitu. Nah, ini kan karena akun gua belum ini ya, akun LinkedIn gua belum login, jadi bakal ke-redirect ke sini, cuma harusnya kalau misalnya udah login dia bakal masuk ke profil gua gitu. Nah, dari atribut ini, eee, jadi di satu elemen HTML itu kita nggak cuma bisa nambahin satu atribut aja. Jadi setelah atribut yang ini, kalau misalnya kita mau nambahin atribut lain, kita tinggal ke yang penting di sebelum siku lebih dari ya, siku lebih dari ini, kita kasih spasi lagi nih, atau enggak yang penting inilah, yang penting nggak di dalam kutip. Cuma lebih baik kalau kita kasih spasi ya, buat ngemisah-misah si atribut itu. Nah, kita bisa kasih spasi lagi dan kita kalau misal pencet kontrol spasi, itu bisa tuh nambahin atribut yang lain. Misalnya kalau di atribut anchor ini ada yang namanya itu target ya. Nah, target ini buat apa? Ini ada jelasannya juga. Nah, ini kalau misalnya, yang gue saranin sih baca juga ya dari dokumentasi ini, soalnya ini ngejelasin banget apa kegunaan dari suatu atribut dan yang lainnya. Cuma ya bahasa Inggris ya, mungkin di sini ada yang belum terlalu paham gitu tentang bahasa Inggris. Nanti gue kasih ini kali ya, referensi, yang bahasa Indonesia mungkin kalau ada ya. Cuma kalau buat sekarang, kita telan mentah-mentah dulu, dan kita misalnya pencet si target ini. Nah, di target ini ada 4 pilihan nih. Ini udah dikasih, istilahnya dikasih sebuah hint ya, sebuah hint dari VS Code-nya. Ada blank, ada parent, ada self, dan juga ada top. Yang sering kita pakai itu adalah si blank ini. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah atribut target dengan isi underscore blank, tulisan underscore blank kayak gini, kalau kita save HTML-nya dan kita coba, reload website kita, HTML kita yang udah kita buka di browser, kalau misalnya kita pencet link-nya, sekarang dia bakal buka di tab baru. Nah, itu salah satu kegunaan dari sebuah atribut itu. Jadi dia bisa merubah suatu behavior ya, suatu perilaku dari suatu tag gitu. Dia bisa ngubah contohnya kayak gini, dari yang bukanya awalnya kalau nggak ada target blank, itu dia nge nge-replace ya, jadi dia membuka link-nya itu di tab yang sama, bisa merubah behavior itu menjadi dia membuka tab ya di tab baru gitu. Nah, jadi, ini ya, balik lagi bisa nambah lagi nih, selain yang 2 ini juga bisa gue tambah lagi. Misalnya inilah bisa dibaca semuanya nih, ada Aria, ada buat ID, ada buat input gitu-gitu. Ada hidden juga nih kalau nggak salah, ini kalau misalnya, eee, hidden ini kita bisa kasih isi true gini, hidden sama dengan true, ini bakal ngilangin link-nya ya. Nah, iya tuh. Jadi bisa ini juga, bisa langsung ngilangin juga si tag itu gitu. Jadi nggak muncul nih di dalam HTML kita. Cuma kalau misalnya kita inspect sebenarnya masih ada. Nah, ini deh, sebenarnya masih ada ya, cuma dihilangin aja secara visual gitu. Contohnya gitu ya, guys, ya. Jadi atribut ini buat sintaks dasarnya, nama atributnya sama dengan juga di dalam kutip apa isi dari si atributnya itu, dan isinya itu juga, ini ya sesuai kita ya, dan contohnya kayak yang di target ini bisa dibantu juga sama si VS Code dari IntelliSense-nya, kayak gini. Dan ada juga yang sebenarnya kayak hidden ini kita nggak perlu, isi ya, jadi ini bisa string kosong gini dia tetap kehilang gitu. Tapi buat lebih spesifik ya kita taruh true gitu atau enggak false gitu. Nah, mungkin dari atribut ini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih, guys? Tentang terkait si atribut.
Kalau nggak ada biar kita lanjut ke topik selanjutnya sih. Soalnya gue mau nyoba buat materi sesi ini gue cram ke 1 jam ya, soalnya kemarin pas, sesi pertama agak ini ya, agak lama ya sesinya ya, nyampe 1,5 jam kalau nggak salah tuh di, live-nya. Kayak gimana guys? Tadi ada yang ngetik tuh kalau nggak salah. "Bang, aku telat nggak?" Eee, Baru dari kapan ya Bang Helmi? Kayaknya nggak telat-telat banget sih, ini baru bahas tentang atribut ya. Gimana nih Mas Helmi, udah ngerti belum nih tentang atribut-atribut seperti ini nih? Contohnya href, target, dan misalnya hidden gitu ya, tadi gua coba. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih Mas Helmi? Mungkin, gua, recap dikit gitu. Kemarin udah coba beberapa Mas? Oke, berarti udah paham lah ya, tentang mengenai atribut ini dan kegunaannya itu buat apa gitu, harusnya ya. Oke, ini kita hilangin jadi muncul lagi dia. Iya, udah kebayang Mas, sip. Buat yang lainnya gimana nih, selain Mas Helmi? Ada pertanyaan kah atau mau langsung lanjut aja nih? Konfirmasi dong di chat biar gua nggak kesepian. Gua orangnya tuh gampang kesepian, guys. Gimana nih, guys? Lanjut, Bang. Sip 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 sip. Lanjut, Bang, berarti udah pada paham semua ya. Oke, mantep lah ini calon-calon calon-calon senior web developer nih mungkin ya. Ya, yang udah pada pede-pede nih. Mantap mantap. Oke, berarti gua bakal lanjut ke cara kita, nge-link satu page ke page yang lain. Nah, jadi yang sekarang kita punya sekarang itu kan sebuah istilah satu page ya, satu page HTML, ya udah gini doang gitu. Nggak bisa menuju ke page lain. Contohnya misalnya kita punya, eee mungkin di gimana ya, coba contoh. Contohnya itu mungkin di YouTube ya yang gampang ya. Nah ini misalnya di YouTube ini kita ini kan satu page ya. Nah ini satu page nih, dan misalnya kalau kita mencet ke page yang ini, page video, nah ini dia pindah ke page lain gitu, istilahnya kan gitu ya. Jadi beda jauh sama yang home, di antara yang home dan page yang video masing-masingnya gitu. Nah gimana caranya kita nerapin yang sederhananya ke dalam page HTML kita yang masih, ya bentukannya bare bones inilah yang masih, kita belajar gitu kan. Bisa nih kita nggak perlu ribet-ribet yang kayak YouTube tadi, kita bisa bikin page baru gitu. Nah caranya adalah dengan kita membuat file HTML baru nih di sini. Jadi kalau misalnya VS Code kalian udah buka folder ya, kalau udah buka folder, yang kayak tadi yang gue jelasin, klik kanan sini, terus show more option open with code, di sini pasti ada explorer dan juga ada nama foldernya nih di sini ya, di atas sini. Nah kalau udah kebuka kayak gini, kalian tinggal pencet aja nih klik kanan dan pencet yang new file ini. Nah, di new file ini kita kasih nama sesuai nama page-nya. Jadi misalnya kalau sekarang tuh gue mau kasih nama about gitu ya, about gitu, about.html. Jadi ingat di setiap file HTML itu ujung-ujungnya harus ada file extension ya namanya. Jadi setelah titik ini file extension, jadi file extension-nya HTML, ditandai dengan titik ini gitu. Misalnya page gua index.html, yang ini about.html. Nah, kalau udah jadi kayak gini, tinggal di-enter-in aja dan dia bakal masuk ya di VS Code ini, eee, ke page about yang masih kosong. Dan kalau mau bikin scaffold utamanya atau istilah struktur utama yang kayak gini nih, yang ada HTML head body, ingat lagi nih, kemarin tinggal kita pencet tanda seru, tanda seru dan kita enter aja. Nah, jadilah sebuah page dasarnya gitu, kerangka dasar dari sebuah HTML, sebuah page HTML dan kita misalnya yang kita ubah itu kita mau ubah title-nya dulu gitu. Nah, ini kan bawaan ya, ini sebenarnya nggak usah dihapus sih, cuma ini belum gua jelasin ya, tapi nggak apa-apa, dibiarin aja dulu ada di sini. Soalnya ini bakal ngebantu buat nanti kita styling. Nanti yang bakal gua bahas di sesi selanjutnya. Nah, dari title ini misalnya kita ubah title yang ini namanya jadi about. Kan biasanya gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya YouTube nih, eee, ya title itu kan sesuai ini ya. Nah, ini misalnya YouTube yang home itu YouTube doang. Terus kalau kita misalnya upload video, dia title itu berubah jadi, ini, nama videonya gitu. Nah, kalau di page ini, karena tujuan dari page ini buat about ya, buat mengetahui tentang diri gua gitu, tentang misalnya kalau portofolio kan about me gitu ya. Nah, ini kita kasih nama aja about. Nah, kalau misalnya mau ngetes dulu ini page udah
bener title-nya atau enggak tinggal di double klik aja ya di sini. Jadi kan kalau di folder pasti udah ada file baru nih, kalau misalnya bikin udah bener. Ada yang about.html, tinggal di double klik aja dan ya di sini ada yang namanya about nih. Nah, ini udah bener berarti udah terproses dengan benar gitu si HTML kita. Kalau misalnya di-inspect lagi, di head ini harusnya juga udah berubah nih. Nah, ngikutin dari yang tadi nih, ada metaan inilah, ada meta yang viewport, dan ada juga title kita yang udah kita bikin tadi. Nah, sekarang gue juga sebenarnya ini mau ubah dulu nih, biar uh, title-nya formatnya mirip kayak gini. Jadi misalnya gue copy aja, gue pindahin dulu ke title yang ini. Jadi misalnya ini portfolio, jadi about. Nah, kalau kita save dan kita reload, nah ini harusnya udah berubah ya. Di sini juga udah berubah. Ini biar sama aja sih sebenarnya. Di standar apa namanya? Biar rapi gitu. Istilah aja, sorry. Nah, kalau udah ada kayak gini, sekarang sih mungkin page karena ini page baru, kita bikin ini dulu aja kali ya. H1 gitu. Sebuah heading ya, sebuah judul buat page kita ini apa gitu. Page kita buat page yang ini, gue bakal namain about Ahmad Zaki misalnya gitu ya. Kalau kan ini misalnya page porto gua dan ini gue bakal nentuin tentang diri gua gitu. Nah, ini udah kelihatan kalau misalnya di-reload page-nya, udah ada about Ahmad Zaki dan juga di, page ini mungkin gue kasih paragraf dulu ya. Di sini gue juga mau ngasih sedikit tip ya, sedikit tips mungkin kalau misalnya kalian yang mau, di VS Code ya, mau ngisi teks lorem ipsum ya. Jadi kan lorem ipsum itu kan sebuah teks kayak placeholder gitu ya. Jadi kayak mau yang penting ada dulu gitu isinya, isi dari sebuah paragraf misalnya gitu. Nah di VS Code ini kalau misalnya ngetik HTML, itu bisa nih ada bantuan dari suatu extension gitu ya. Jadi yang udah bawaan dari si VS Code, kalian bisa ngetik lorem. Nah lorem ini bukan tag ya, walaupun muncul di sini dia itu bukan tag, tapi dia bisa nge-generate teks yang kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita ketik lorem doang, dia bakal ngetik yang segede ini ya, sepanjang ini nih. Berapa kata lah ini gue nggak tahu, ini default-nya kayaknya. Cuma kalau misalnya kita isi, kita bisa ketik lorem lagi dan kita isi misal angka 10 gitu. Nah ini dia bakal ngebuat teks lorem ipsum sebanyak 10 kata gitu. Nah ini bisa ditentuin nih, semau kalian gitu. Misal 100 bisa juga nih, jadi sebanyak ini nih nanti keluar, udah ada previewnya. Nah, atau mungkin 1000 gitu, ini juga bisa nih, bakal ngeluarin 1000 kata lorem ipsum. Nah ini kan berguna banget ya buat development, mungkin buat yang mau, yang penting ada isinya dulu, mau ngetes layout ini bener apa enggak gitu. Bisa nih pakai si lorem ini, dan ini fiturnya si Emmet ya, ini namanya nih, Emmet abbreviation. Jadi, bakal membantu banget buat nanti, mau testing dulu. Nah, kalau misalnya udah ngetik mau berapa katanya gitu di setelah kata lorem ini, tinggal di-enter aja dan dia bakal voila, bakal muncul lorem ipsum sebanyak berapa kata yang lu tentuin gitu. Kalau udah kayak gitu, tinggal di-save aja ya sekarang. Dan harusnya di dalam about ini udah tertulis nih. Nah ya, lorem ipsum dolor bla 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 bla, udahlah ini nggak perlu dibaca atu-atu, ini cuma placeholder. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik lagi nih ke page index kita. Nah, kan kita misalnya di sini mau bikin sesuatu gitu ya, sesuatu gitu. Sesuatu yang mau nge-link ke page about. Nah, kira-kira tag yang digunakan dari yang ada di sini yang buat nge-link ke page about ini pakai yang mana nih, guys? Soalnya kan ini jawabannya cuma satu gitu. Gimana nih, guys? Ada yang bisa jawab gak nih di antara semua tag ini? Tag-nya ada di ini ya, udah ada contohnya juga di sini ya. Gimana gimana? Ada yang mau jawab kah atau biar gua aja yang jawab? Soalnya mungkin pada belum berani buat jawab atau gimana nih? Atau bahkan udah ada yang ngerti mungkin, keep it silent dulu gitu ya. Gimana gimana? Oke, Bang Noers udah mau mengetik Bang Noers. Coba tag yang digunakan buat nge-link ke page lain di project kita gitu, intinya gitu. Apa tuh tag-nya? Oke oke, masih mengetik Bang Noers. Lanjutkan pengetikannya. Buat yang lain, ada yang mau jawab juga kan nih? Mungkin cepet-cepetan juga nih, si Bang Nurs ini belum ini ya, belum
apa namanya, belum ngirim nih jawabannya nih. Siapa tahu mau ada yang mau login lagi nih, selain Bang Durs. Gimana gimana? Nah, udah 3 nih, nice nice nice. Lanjut lanjut lanjut. Ahref gak Bang? Nah, bener ya, bener ya ini kata, Mas Suri ya, pakai atribut Href mah sesuai. Iya, betul. Jadi kita make atribut ini nih, jadi belum yang pada ngerti buat yang belum pada ngerti, kita make atribut ini juga. Jadi kan ini kita buat sekarang makainya masih ke link luar ya, tapi kita juga bisa make nih, link ini ke link yang ada di project kita gitu, link ke HTML yang ada ke file HTML yang ada di project kita gitu. Nah ini kalau misalnya buat sekarang kita copy aja dulu nih, si A ini, Ctrl C, terus misalnya gue mau naruhnya sih di bawah ini ya, di bawah nama gua gitu. Nah ini gue bakal naruh gitu di sini, dan gua mungkin di sini gua nggak perlu target blank soalnya gua eee, mau biar ini nggak buka di tab baru gitu. Jadi biarinlah, nge-replace tab yang gua sedang, si index ini gitu. Nah, di sini gua bakal ngetik isinya itu sebagai about, dan di href-nya, nah di href-nya ini yang gua ubah, yang bakal gua arahin ke page about-nya gitu. Iya, kalau href dia link tujuannya. Nah ya, nama tag-nya itu A, tuh. Jadi atributnya itu href, nama tag-nya itu A, ingat ya gitu ya. Dan ini dari semua tag, atribut, dan isinya juga, ini disebut sebagai satu elemen ya, ingat ya. Jadi satu elemen itu kayak gini, ini tag, ini atribut, ini isinya. Oke, di sini gimana caranya kita nyambungin ke file about HTML ini. Nah, caranya itu kita tinggal kasih garis miring. Nah, dan dia kalau di VS Code dia bakal ngasih tahu nih, dia mau nge-link ke mana. Jadi kalau misalnya depannya itu garis miring, dia bakal kasih tahu gitu. Wah, berarti ini mau, nge-link ke project kita gitu, ke folder kita yang kita bikin di project gitu. Nah, tinggal tambahin nih yang lu mau masukin ke mana gitu. Kan kalau 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 yang index kan ya page yang ini gitu. Berarti gue maunya nge-link-nya ke about nih. Mungkin nanti ada file HTML tambahan lagi ya selain about dan index ini, dan dia bakal nge-list juga nih di sini. Nah, kalau misalnya kita pencet enter yang di yang about ini dan kita save, mungkin, eee, ke page awalnya lagi dan kita refresh, dia muncul nih, si about ini, teks about ini. About-nya kan sesuai nama dari yang ini ya, tulisannya. Nah, ini kalau misalnya gua klik nih link-nya, set, oke, nggak muncul, kenapa nih ya? Pindah HTML, sorry sorry sorry. Kayaknya harusnya nggak pakai garis miring ya? Oh iya, ini harusnya nggak pakai garis miring ya guys, sorry ya guys. Ini harusnya nggak usah pakai garis miring, dan kita tinggal langsung nama filenya aja. Jadi dalam tanda kutip ini kita langsung nentuin nama file HTML yang kita mau, tinggal kita save dan kita reload page-nya, harusnya ini udah aman nih. Set, nah pas dipencet dia pindah nih ke halaman about. Nah mungkin di sini kan kalau, sebagai user gitu kita mau balik lagi nih, cara cara balik ke page utamanya gimana. Nah kita tinggal nambahin link lagi gitu, nambahin link lagi nih kayak gini nih, kita copy aja di page about tapi gitu ya. Jadi misalnya di sini kita bikin tombol kembali ke home gitu. Nah, tapi di href ini kita ubah sesuai dengan page yang kita mau arahin gitu. Misalnya buat sekarang itu index gitu, karena kita mau balik ke index. Karena arahnya itu ya itu di antara index dan about. Nah, kalau kita reload, ini bakal muncul nih kembali ke home, kita pencet, balik lagi dia ke si index ini. Nah, jadi gitu guys, inti, dari perpindahan antara page gitu ya. Perpindahan antara page HTML menggunakan atribut ahref sorry, itu elemen A dan juga atribut href ini gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Terkait, eee, elemen anchor untuk link page HTML ini gitu. Gimana gimana? Ada yang mau perlu deklarasi, perlu apa namanya, perlu dideskripsikan lebih lanjut gitu, mungkin ini agak bingung ya mungkin, tadi kenapa ya, mungkin kenapa nggak bisa pakai garis miring gitu, kenapa bisa gitu dia menyambungkan di antara index dan about ini, gimana gimana? Nah ini udah ada yang ketik nih, bebas, Mas Jaya yang nanya nih, Mas Jaya nih yang nanya nih, takut serem nih pertanyaannya. Bukan Mas Jaya, monggo yang mau nanya, oh gua kira
Kira ini ya, oh iya bisa naik stage juga ya, jadi nggak perlu lewat chat nih, udah ada banyak teman-teman dari ini ya, dari tim training center yang bisa sedia membantu nih buat kalau misalnya ada yang mau nanya secara ngobrol langsung atau secara live stream juga bisa nih. Jadi di stage ini nggak cuman gua doang yang bisa live stream. Jadi kalau misalnya lu mau ketemu problem gitu dan lu mau live streamin, itu gas aja sih di sini sekalian. Biar cepet buat debugging-nya gitu. Bang, itu tujuan target blank apa yang ada di tag E? Oh, tadi mungkin ini ya agak kelewat ya buat penjelasannya. Kalau target blank ini intinya dia ngebuka link tersebut, link yang kita tentuin di Href, di atribut Href ini, di tab yang baru gitu. Jadi kalau misalnya kita klik kiri si LinkedIn ini, dia bakal buka di tab baru. Nah, intinya gitu aja sih. Buat detailnya lagi itu pasti ada di dokumentasinya, tapi gue mikirnya gitu aja sih biar gak terlalu ribet. Dia buat ngebuka di tab baru gitu. Tanpa adanya target blank ini, dia ngebukanya di halaman yang sama gitu. Jadi di tab yang sama. Kalau misalnya contohnya ini about ini. Nah, dia bakal ngebuka di sini gitu. Oke, buat yang lainnya gimana tuh? Yang lainnya gimana nih? Buat kayak Kak Yawa nih tadi yang udah pernah ngechat kan, Kak Alif, Bang Nurs, Bang Mas Gusti juga nih. Yang main aktif ya kemarin tuh, Mas Gusti nanya-nanya. Gimana nih? Mas Zainal, ada juga nama-namanya. Mas Helmi, banyak juga ya 15 nih. Apakah sudah clear guys? Kalau sudah clear, ketik 1 di kolom komentar ya. Gimana nih? Sudah clear, sudah clear? Nih, speedrun nih ya, speedrun HTML nih kita ngajarnya anjir. Gimana gimana? Ketik satu kalau sudah clear, ketik 0 kalau belum, dan tanya aja langsung gitu. Coba about aku kok nggak mau nyatu ya? Maksudnya gimana tuh? Buat nggak mau nyatu tuh maksudnya gimana ya? Agak kurang ini gua, kurang nangkep nih pertanyaannya. Gimana nih buat pertanyaannya Kak Hiawa ini? Ya mungkin bisa kalau mau langsung ini ya, sekalian di stage aja kayak tadi, di live stream-in aja permasalahannya biar sekalian mungkin yang lain ada juga yang kena problem dan masih agak malu gitu ya buat bertanya, itu bisa nih jadi kayak example aja. Gimana nih Kak Hiawa mau naik ke stage aja kah? Ini Kak Hiawa ini Kak ini kan ya, Kak Leta ya? Gimana gimana? Ya atau enggak mungkin bisa di-screenshot juga. Pas di page awal, bukan di page about kan tadi ditambahin href, tapi pas dicoba error itu. Nah gimana tuh? Mungkin bisa, ini ya, sekalian di-screenshot-nya gitu, mau di live-nya. Itu agak-agak abstrak nih ya pertanyaannya, soalnya belum pernah ketemu nih kayak yang kayak gini. Page awal bukan di page about. Nah, gimana? Kak Leta kan ya ini ya? Halo Kak halo Kak. Tadi aku kan Iya. nyoba. Oh, tadi udah ngomong kok di-mute lagi nih. Jadi kan nih nanya? Gak mau Kak, aku malu. Ah, masa malu? Nggak usah malu, kan kita belajar bareng, anjay. Gimana nih? Nggak jadi Kak, ngomongnya? Oh, lagi dangdutan, iya sih. Background-nya background-nya ini ya, background-nya udah kedengeran tuh tadi tuh. Ya udah berarti bisa ini aja kali ya lanjut di, Q&A yang nanti gitu ya, di luar sesi lah istilahnya. Bisa gua drag down lagi. Oke oke oke. Buat yang lain tapi udah aman nih, berarti? Apa masih ada yang mau ini nih, ada yang mau nanya juga nih, terkait nge-link gitu, nge-link ke page lain? Apa udah aman? Soalnya kita agak ngejar waktu juga ya, soalnya gue ngincer jam 5 udah kelar nih gitu. Satu satu, oke. Satu. Yang lain gimana? Satu juga atau nol kah? Satu itu true, nol itu false. Kalau di binary ya. Oke, satu semua. Siap siap siap. Oke, berarti nice. Itu udah paham ya, udah aman lah ya buat ini, buat yang atribut Href ini. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Di topik selanjutnya ini gue bakal bahas yang kebanyakan dari kalian udah pernah pakai juga nih ternyata dari project-nya ya. Untuk ini sebuah daftar gitu ya, daftar atau list kalau di sini sebutannya. Nah di sini, ada beberapa contoh yang bisa gue pakai yang bisa dijadiin daftar, contohnya yang ini nih. Ini kan sebenarnya awal-awal kan gue bikinnya pakai paragraf ya.
Nah, gimana caranya kalau kita mau bikin ini sebagai sebuah daftar gitu. Jadi mungkin, eee, yang di sini ada satu, ada ini ya, ada apa namanya, ada urutannya gitu. Jadi misal di sebelah sini ada angka satu itu berarti kerja di Google, yang kedua itu mungkin kerja di Amazon dan seterusnya gitu, ada rankingnya lah istilahnya. Nah, itu kita bisa gunakan elemen baru, tag baru yang bernama OL atau ordered list ya, singkatan dari ordered list yang arti dalam Indonesia itu daftar terurut gitu ya, kan ordered list gitu. Nah, kalau di sini tinggal kita enter aja, dari Emmet udah ngasih tahu juga, dan di dalam si elemennya ini, jadi, apa namanya ya, children-nya ya, jadi sebutannya kan kalau misalnya elemen yang di luar itu parent, yang di dalam ini yang kita isi itu children-nya. Children dari elemennya itu, anak dari elemennya ini, bakal kita isi dengan elemen lagi. Jadi nggak nggak selalu kita harus isi sebuah elemen itu dengan sebuah teks gitu. Kita bisa isi juga dengan atribut elemen lainnya. Contohnya itu di kasus yang ini. Di sini kita kan mau yang ada di sini itu, eee, yang ada di sini berubah menjadi sebuah list yang terurut gitu ya, list yang ada angkanya. Nah, ini kita bisa pindahin aja ke atas nih. Nah, ini cara mindahinnya nanti gua kasih tahu ya, ada shortcut-nya. Lu tinggal ngeblok yang lu mau pindahin, dan lu pencet Alt dan ini tombol arrow, atas bawah gitu, atas bawah, atas atau enggak bawah gitu. Tinggal pencet itu dan dia bisa mindahin nih dari semua line-nya itu ke atas gitu. Sesuai yang lu mau, misal sampai atas banget gitu bisa, sampai ke OL-nya, ke dalam OL-nya doang juga bisa nih kayak gini. Kasus yang kita sekarang kan kita mau mindahin ke dalam si elemen OL ini ya. Nah, itu bisa tuh, nanti gua bakal taruh juga di rangkuman sesi gua, dan ya gitulah intinya. Bisa ngebantu banget sih itu apalagi kalau misalnya kode udah banyak gitu ya. Nah, ini bakal gua hapus line barunya, dan di sini kalau misalnya kita save dulu dan kita jalanin harusnya ya belum ada yang berubah ya, kecuali di sisi ini nih, udah ada kebuat kayak sebuah spasi ya yang harusnya nggak ada tadinya. Nah, ini dia karena behavior-nya si, OL ini, dia ngebuat kayak semacam spasi gitu yang nanti ini bakal diisi sama angkanya. Nah, di sini kenapa nggak ada angkanya, karena tag yang P ini kita perlu ganti nih. Jadi di dalam tag OL ini, jadi kan tag OL ini nentuin, sebagai ini ya, sebagai elemen yang nandain ini bakal jadi daftar yang di dalam sini. Nah, tapi daftar istilahnya, item di daftar itu kita juga perlu tentuin nih, ini itu item daftar gitu. Nah, itu dengan menggunakan tag LI. Nah, LI elemen, nah ini bisa dibaca nih. LI elemen represents a list item. Jadi dari sebuah list kita bisa memiliki beberapa list item. Contohnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita udah bikin ini LI dan yang bawah juga kita jadiin LI, kalau kita save dan kita balik ke browser kita, set. Nah, kok malah pencet. Nah, dia bakal ngebuat angka otomatis nih. Jadi kita nggak perlu masukin manual satu dan 2-nya gitu-gitu. Jadi mungkin kalau di pemikiran kalian sebelumnya itu kita harus masukin satu gitu, harus masukin 2. Nah, ini nggak perlu nih. Kalau kayak gini kan malah bakal ke-double ya satu sama 2-nya gitu. Jadi nggak perlu kerja 2 kali, kita tinggal manfaatin dari tag OL dan LI ini. Jadi di sini juga bisa nambahin banyak lagi ya, nggak cuma 2 elemen aja, kita tinggal nambahin dengan tag LI ya. Ingat jadi setiap anak dari OL ini harus berupa LI, list item, kalau misalnya mau muncul angkanya gitu. Nah, di sini misalnya nambahin ini baru nih, pengalaman baru gitu, kerjanya di, Alibaba gitu, sebagai owner lah gitu misalnya, dari 2020 gitu. Apalah ini, kayak gitulah intinya. Yang bisa peragakan juga masing-masing di mesinnya masing-masing. Nah, ini nih, bentukannya kayak gitu. Jadi dia otomatis dari satu sampai seterusnya, eee, buat berurutan gitu dari atas sampai bawah. Nah, gimana? Mungkin di sini ada yang butuh klarifikasi lebih lanjut dulu, atau udah pada paham nih? Atau mungkin ada yang bingung ya? Kan kemarin ada juga yang belum sampai make list ini. Jadi, ini kenapa bisa gitu nih ini berubah jadi, suatu list yang berurut gitu. Gimana gimana? Oh, ini udah ada yang, nge-chat ya, Salif. Kalau ikon angkanya bisa diganti nggak, Bang? Nah, kalau di, ordered list ya, kalau ordered list itu karena dia emang,
ininya angka ya, karena emang dia, sesuai namanya gitu, order berurut, list berurut, dia itu harusnya emang cuman angka sih. Di sini kita kalau misal inspect juga kan angkanya nggak muncul secara langsung ya. Nah ini muncul itu pakai yang namanya ini pseudo element. Nah ini nih udah lumayan advance ya, cuman dia intinya kalau lu inspect dia masuknya ke sini. Dan ini harusnya sih bisa diubah cuma, eee, lumayan advance lah bahasannya gitu. Jadi ini ngubahnya nanti mungkin pakai JavaScript atau pakai CSS-nya gitu. Tapi buat sekarang kalau misal di HTML secara langsung, HTML doang, itu nggak bisa diubah. Cuma kalau misalnya mau bikin tipe list yang lain, jadi tipe list yang nggak pakai ini, nggak pakai urutan kayak gini, itu ada tag terpisahnya gitu, yang bakal gue bahas abis ini nih, makanya. Mungkin bisa gua sambungin nih ke yang, ke tag selanjutnya gitu. Mungkin kalau yang lain gimana nih? Ada yang pengen bertanya kah buat mengenai OL atau ordered list ini, si ordered list? Nah, gimana gimana? Kira ada pertanyaan menarik yang terpikirkan gitu di pikiran kalian masing-masing gitu? Atau udah clear? Kalau udah clear berarti satu gitu, udah kayak tadi lah, biar sesi ini nggak ngalor ngidul lah ya. Gimana gimana? Satu satu, oke, Mas Alif satu gitu. Berarti udah terjawab ya pertanyaannya ya. Gimana nih? Yang lain? Mau Mas Zainal, Kak Marshelinda? Oke, berarti sudah aman ya. Oke, Kak Hafiz udah satu juga, Suri satu. Oke. Nah, selanjutnya gue bakal masuk ke sini nih. Di sini kan ini bisa kita jadiin sebuah daftar juga ya. Nah, kita juga bisa langsung aja copy yang tadi nih, misalnya gue pastein ke sini, dan ini isi teksnya gue ubah jadi HTML, CSS, dan JS kayak tadi gitu. Jadi misalnya yang ini jadi HTML, yang ini jadi JS, CSS dulu mungkin ya. CSS, yang ini jadi JavaScript gitu. Kalau kita save, nanti kan bentukannya kayak tadi ya, sama nih sama persis kayak yang tadi, cuma isinya bedanya di isinya doang, beda di isi kontennya doang. Soalnya kita isi di sini. Nah, tapi kalau misalnya skill ini mungkin kita nggak perlu urutan ya. Mungkin kita mau semacam bullet point aja. Jadi semacam yang depannya itu kasih lingkaran aja gitu. Soalnya kan mungkin ini urutannya ya nggak menentu lah, mungkin semuanya kita kita udah pede dengan skill kita 3 ini gitu. Kita nggak perlu ada urutan. Nah, itu caranya tinggal kita ubah dari yang OL, dari ordered list menjadi sebuah unordered list atau UL. Nah, kayak gini. Jadi temennya si OL itu UL. Dan bedanya OL sama UL kalau kita save dulu dan kita lihat langsung. Nah, UL itu dia ngubah dari yang berurutan angka 1 sampai seterusnya menjadi sebuah, eee, bullet list ya sebutannya ini ya, kalau ya bahasa MS Word-nya itu. Ini sebuah bullet list. Jadi dia bakal munculin lingkaran aja nih sebelum si isi kontennya. Nah, jadi gitu, apa, yang sekalian menjawab pertanyaannya si Mas Alif juga, kalau bawaan HTML, itu kita bisa milih di antara berurutan sama yang si ini nih, si bulat kayak gini. Dan nanti di CSS juga kita bisa ubah nih, mungkin kita nggak mau ini bentuknya bulat gitu, mungkin kita mau bentukan yang lain gitu. Nah, itu kita bisa ubah di dalam CSS, tapi itu bukan di sesi sekarang ya, soalnya itu agak ribet juga gitu. Kayak yang tadi gue bilang harus pakai yang ini nih, marker-marker ini. Konsepnya sama ya kalau bisa di-inspect nih. Nah, kalau dari sini, gimana nih, ada yang kebingungan nggak? Harusnya kan soalnya, sama aja ya sama yang OL, bedanya itu dia nggak ngurutin secara angka gitu. Nah, gimana nih buat teman-teman semua udah pada paham kah buat unordered list dan juga ordered list ini gitu? Apakah clear guys? Satu lagi, apakah clear untuk OL dan UL gitu ya? Nah, ini biar gua kasih pembagi ya, satu. 2 tuh, 2 tuh berarti ada pertanyaan dong? Kah iya, Pak? 2 tuh ada pertanyaan berarti ya? Gimana tuh? Atau salah ketik ya? Oke, ada Kak Tari juga satu. Salah Kak pencet. Oke. Ah, jangan bohong nih. Malu kan ada pertanyaan harusnya kan itu. Bohong-bohong nih Kak Hiawan nih. Oke, Kak Nurs apa namanya, Hafiz satu, yang lain gimana nih?
Yang tadi kan ada yang ini juga nih yang belum sempet nge-chat gimana nih? Mungkin kalau yang nanya nanya agak malu bisa aja di ini ya, nanti di Q&A yang tadi udah gue bilang di awal, di forum masing-masing dan gue bakal reminder juga sih nanti di WA biar di-pin ya untuk ringkasan materinya juga, biar bantu kalian juga yang mau belajar tapi berhalangan nih sesinya. Gimana nih, udah ini kah, udah aman kah buat tag list ya, unordered list dan juga ordered list ini? Udah aman harusnya ya? Lumayan gampang lah ya. Gimana gimana? Hmm, oke. A to the man, Kak, insyaallah. Oke, maksudnya apa tuh? Gua nggak ngerti dah. Apa tuh? A to the man. A to the man itu apa? Gua nggak ngerti ininya. Oh, aman. Oh, iya. Anjir lah, nggak nyambung loh gua. Ya udahlah, berarti kita lanjut aja nih ya ke topik berikutnya. Ya gimana ya, mungkin gua udah tua gitu ya, gua nggak bisa nangkep joke-nya gitu. Anjir lah. Oke, selanjutnya, kan di page ini kita masih ini banget ya, kan masih kosong banget isinya teks semua gitu. Mungkin mau ditambahin suatu dekorasi gitu atau mungkin gambar muka orang gitu, gambar muka kita gitu secara masing-masing, misalnya muka gua gitu atau mungkin karakter favorit atau apalah misalnya sesuai dengan konten si website ini. Nah, gimana caranya kita buat menambahin gambar seperti itu? Caranya ialah menggunakan sebuah tag baru. Jadi kalau misalnya di sini kasusnya gua mau nambahin, duh gua belum nih, sorry, ada alarm. Gua mau nambahin gambar, apa ya, mungkin gue pakai gambar placeholder dulu ya kali ya, mungkin nanti ini bakal diganti jadi gambar muka gua gitu. Cuma kalau buat sekarang gue pakai gambar ini dulu, gambar biasa dulu, gambar, placeholder dulu. Nah, cara menaruh gambarnya itu kita bikin di dalam tag, di dalam elemen IMG kayak gini. Nah, IMG. Kalau misalnya kalian ketik di ini juga, di Emmet, sorry di VS Code maksudnya, nah dia bakal munculin yang Emmet kayak gini, dan dia udah ini juga nih, udah muncul beberapa atribut bawaan gitu, yang biasanya ada di dalam sebuah elemen image, kayak gini. Nah, kalau misalnya kita enter, nah di sini udah ada 2 atribut bawaan nih, 2 atribut yang biasanya diisi kalau misalnya kita menggunakan, elemen image ini, tag image ini. Nah, yang menarik juga adalah dia itu nggak ada tag penutupnya. Jadi dia itu cuman tag pembuka. Jadi ada di HTML itu ada beberapa tag atau elemen yang nggak perlu tag penutup. Contohnya kayak image ini. Contoh lainnya itu ada juga di input. Tapi ini nanti ini belum gua bahas di sesi ini, mungkin di sesi selanjutnya ya buat input ini. Nah, input ini dia nggak perlu diisi dan dia itu mirip, istilahnya ini ya, nggak salah gitu. Jadi emang ada yang nggak perlu penutup kayak gini. Kayak misalnya contoh yang di H2, dia kan butuh pembuka dan penutup. Di AA juga butuh pembuka dan penutup, H1 juga butuh pembuka dan penutup. Bahkan kayak struktur-struktur bawaan gitu yang default-nya itu ada penutupnya juga. Contohnya kayak head dan body gitu. Cuma kalau misalnya yang, nanti gua bakal jelasin kenapa ini nggak butuh, ini contohnya kayak IMG ini nih. Nah, di IMG ini, kenapa dia nggak butuh isi ininya ya, isi istilah teks kayak gini, karena isi kontennya itu ditentuin sama ini nih, sama src ini, sama si alt ini juga. Nah, 2 atribut ini yang nentuin apa gambar yang keluar gitu, contohnya. Nah, kalau misal gue save dulu, kalau misalnya ini masih kita kosongin dulu dan kita buka isinya, ini dia bakal, nah tadi agak agak miring sedikit ya, dia nggak munculin apa-apa. Jadi dia itu, tetap muncul di HTML-nya kalau misalnya kita inspect dan kita lihat di sini. Nah, cuma dia nggak ada isi apa-apa karena kita belum nentuin image apa yang kita mau taruh gitu di dalam sini. Nah, jadi cara naruh image itu ada beberapa cara ya. Yang pertama tuh caranya mungkin kita tinggal nyari Google deh, user profile image misalnya gitu ya, image. Nah, misalnya gue ngambil gambar yang random aja kayak gini nih. Oh ini deh yang cowok gitu, misalkan ini profilnya gue gitu contohnya. Nah ini gue tinggal klik kanan aja dan sorry, klik kanan aja dan tinggal
cari yang tulisannya copy image link. Jadi link gambarnya kita copy, set, dan kita dan tinggal kita masukin ke dalam atribut src ini. Di Ctrl V aja, dan dia bakal muncul nih kayak gini, ini panjang, gak usah dihiraukan lah, ini kan emang linknya sepanjang ini. Dan kalau kita balik ke page kita, dia bakal munculin gambar yang ini full resolusi ya. Ini gambar segede ini, jadi sesuai dengan gede gambarnya defaultnya. Nah, dia bakal munculin segede itu. Nah, gimana caranya kalau kita mau mungkin mau ngecilin dikit ya gambarnya, tanpa menggunakan CSS dulu nih. Nah, ini bisa juga nih kalian kalau mau biar misalnya ini kan panjang ya linknya, tinggal di-enter aja sih, yang penting si tag penutupnya itu tetap ada gitu. Tag ininya, tag ujungnya, gitu ya. Ujung dari tag image ini tetap ada. Nah, ini kalau di-save harusnya, aman aja ya. Jadi bisa kayak gini nih, bentukan buat naruh atribut gitu. Nah, gimana caranya kita mau memperkecil lah gambar ini gitu ya, gede banget ya. Jadi dengan menggunakan atribut baru yang spesifik ke image nih, atribut image yang namanya width dan juga height ya. Width dan juga height. Tuh. Nah, misalnya di sini gue mau width-nya itu ya jadi di sini kalau misalnya di hover with the intrinsic width of the image in pixels. Jadi di sini kita nentuin berapa pixel yang kita mau dari image kita. Kalau misalnya di sini kan kalau default-nya itu kalau misalnya kita inspect, dia ngikutin dari resolusi gambarnya. Jadi pixelnya itu dari resolusi gambarnya secara langsung gitu. Nah, di sini tuh kalau misalnya dilihat di sini mana ya? Oh, sorry. Nah, ya di hover aja nih. Nah, kita bisa ngelihat nih, dia itu resolusinya ternyata 3000 kali 3000. Berarti ya udah yang ditaruh di HTML kita itu bentukannya 3000 kali 3000. Sedangkan kita maunya misalnya lebih kecil lagi lah. Nah, kita itu bisa ngira aja. Mungkin di width sama height-nya kita coba dulu nih 100 gitu ya. 100 pixel kali 100 pixel. Kalau kita save dan kita back to browser, nah dia bakal jadi kecil gambarnya kayak gini. Nah, mungkin mau ini kekecilan kali ya. Mungkin kita mau nambahin jadi lebih gede dikit. Coba aja mungkin incrementalnya ditambahin 100 dulu gitu. Nah, kita reload lagi. Oh iya, ini mungkin lebih gede dikit gitu gue maunya. Jadi tambahin 100 lagi, jadi 300 kali 300. Nah, kalau kita reload, nah mungkin segini udah cocok gitu menurut gue. Nah, inilah salah satu cara dari memasukkan image ya ke dalam HTML. Nah, gimana caranya kalau kita mau masukin image yang ada di dalam project kita? Contohnya itu, kalau misalnya gue download image ini, kok gue download misalnya pakai mana ya? Save image aja. Kalau misalnya istilahnya kita punya image di dalam device kita, di dalam project kita, dan kita ketik ini, save ini sebagai image.jpg, dan kita copy ke dalam project kita. Nah, ini nih, yang ini gue copy dulu ya ke project kita. Nah, kalau misalnya ini udah ada di project kita dengan tanda kayak gini nih, kita juga bisa mirip sama yang Href tadi. Jadi kita nggak perlu masukin ini sebagai URL. Kita tinggal ngetik image.jpg. Nah, kayak gini. Jadi dia bakal otomatis ngelihat di project kita ada image apa aja, dan kita tentuin path-nya, dan juga tinggal langsung ambil gitu. Nah, sama persis, soalnya kan gambar yang gue pakai tadi sama ya. Tapi ini dia menggunakan image yang ada di lokal kita gitu, ya di dalam project kita. Kayak gini nih. Nah, image-nya. Oke. Dan oke, masuk ke alt ya. Alt ini apa nih? Soalnya kan dari tadi belum dipakai ya. Nah, di alt ini kita bisa nentuin ini ya. Kalau misalnya kita isi teks ya, misalnya gambar Ahmad Zaki. Ini tuh bisa nentuin kalau misalnya gambarnya ini nggak ke-load, gambarnya ini ternyata mungkin kita salah ngetik ya. Jadi kan kalau image-nya, oh nggak, sorry, mungkin image-nya ini dihapus dulu ya. Jadi kalau misalnya di sini image kita hapus, dan ini kan berarti alhasil image-nya ini nggak ada ya. Image-nya ini tidak ditemukan lah istilahnya gitu. Tidak ditemukan pas nanti kita muncul di HTML-nya. Nah, itu munculnya bakal kayak gimana? Nah, yang dimuncul itu bakal bentukan ALT-nya. Nah, jadi yang dimunculin itu yang di sini ya nih, yang di ALT-nya. Jadi kalau misalnya dari source image kita nggak nemu, dia bakal balik
fallback ke ALT ini, ke konten yang ada di dalam ALT ini, gitu. Jadi kalau misalnya ini juga berlaku buat ini. Jadi kalau misalnya di browser kan ini ya, yang make itu bisa juga misalnya orang buta gitu, orang yang disabilitas dan dia mungkin mau melihat isi konten website kita dengan menggunakan istilahnya mungkin text to speech gitu ya, pakai yang dari kita pencet terus ini apa gitu, nanti dijelaskan gitu sama mungkin dari handphonenya, dari device-nya gitu. Nah ini bakal guna juga nih buat accessibility ya namanya, buat accessibility yang orang yang disabilitas. Jadi nanti dari misalnya dia memencet gambarnya dan dia meminta deskripsi dari sebuah ini image elemen ini apa, dia bakal ngeluarin dari yang ALT ini gitu. Jadi mungkin nanti bakal disebut kalau ini adalah gambar Ahmad Zaki gitu. Walaupun mungkin dia nggak bisa ngelihat image-nya gitu. Nah, mungkin seperti itu buat penggunaan image ya. Jadi mungkin ini gue bakal balikin lagi, paste ulang ya ke sini dan dia bakal langsung muncul lagi. Nah, kayak gini. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak nih? Abis ini gue bakal masuk ke sesi terakhir sih, ya topik terakhir ya, yang bakal gue bahas soalnya ini udah jam 5 juga, gue nggak mau lama-lamain banget. Wah nih, buat, munculin image udah pada bisa kah di device masing-masing? Atau ada yang bermasalah dan butuh bantuan nih sekalian buat istilahnya biar kita bisa tutup juga nih sesinya sebentar lagi, setelah topik selanjutnya. Gimana guys? Adakah pertanyaan? Pe. Suara gue aman kan ya? Aman kan ya? Oke oke oke. Gimana nih guys? Aman aman? Oke. Aman, materinya juga aman kan? Buat yang ngeluarin image? Soalnya kan tadi juga di beberapa project, mini project yang sesi kemarin juga udah ada tuh yang pakai image ya. Jadi harusnya, insya Allah harusnya ini udah pada paham semua ya rata-rata ya. Udah. Oke. Berarti nggak ada pertanyaan nih ya buat yang masukin image ini gitu. Soalnya ini masih dasar juga ya lumayan ya. Aman. Oke, ini banyak juga nih yang chat nih. Gimana nih yang lain nih? Insya Allah aman, siap. Oke, berarti kita gimana nih? Tadi ada yang masih ngetik nih, coba gua tunggu dulu konfirmasinya. Mana nih Mas Zainal? Oh, Bang, itu ada text overflow apa ya, Bang? Oh, hmm, jujur gue juga nggak tahu. Bentar, penasaran. Yang ini ya, overflow nih. Eee, nggak tahu sih, kenapa ya? Gue juga nggak tahu deh, itu mungkin emang dari browser-nya ya. Cuma, ya yang penting nggak ngaruh lah ke layout utama kita. Itu nggak usah dihiraukan aja lah. Soalnya gue juga nggak tahu tuh, apa tuh maksud dari overflow itu. Tapi itu nggak ngebikin error gitu kan? Aman aja kan ya, di sisi HTML-nya? Gimana Bang? Soalnya tadi juga muncul ya, gue juga nggak tahu, nah ini nih, gue masih kurang paham sih maksudnya apa nih, love. Enggak Bang, penasaran aja, oh itu mungkin bisa tuh, nanti, jadi bahan di topik di forum ya, itu bisa tuh kalau misalnya ada yang nanya iseng gitu, yang nanya penasaran, itu boleh tuh, biar jadi topik riset dari gua juga, soalnya kan ini gua juga baru nih, baru tahu nih ada yang overflow gini-gini, belum belum tahu artinya apa gitu. Nah, nanti bisa nih dibuka di luar sesi aja gitu. Soalnya ini waktunya gua ngejar waktu juga kan di sesi ini. Mungkin nanti itu bisa di luar sesi ya, Bang, ya? Gua cari juga nih soalnya. Gimana Mas Zainal? Oke, berarti udah aman ya buat masukin image ini? Nah, gimana nih? Buat yang lain udah oke. Lanjut berarti ke topik terakhir yang lumayan singkat ya soalnya. Tadi soalnya ini, istilahnya lupa gua bilangin pas tadi, belajar atribut. Jadi ada beberapa atribut dasar yang bisa dipakai di semua elemen. Yang namanya itu adalah ID, class, dan juga style. Nah, bentar, sorry. Nah, gue bilang bisa dipakai di semua elemen karena contohnya kayak image ini nih. Image yang tag-tag yang dipakai di image ini nggak bisa
nggak bisa dipakai di tag lain gitu. Jadi cuma di tag-tag yang tertentu. Jadi di yang contoh kayak SRC ini kalau kita pakai di H2 itu kan dia nggak muncul ya nih. Contohnya di dalam drop down yang ini dia nggak muncul soalnya dia nggak ada gitu buat elemen H2 ini dia nggak ada tag yang namanya SRC. Cuma dia bisa diisi, tetap bisa diisi. Cuma nggak bakal ngaruh ke apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis di H2 kita ada SRC, ASD, ASD atau enggak mungkin SRC kita masukin gambar kita gitu di sini. Dan ini mungkin nggak sengaja gitu ya kita masukin atribut SRC di tag yang harusnya nggak ada SRC dan kita reload, nah dia nggak terjadi apa-apa. Soalnya itu nggak bakal ya udah nggak ngaruh gitu intinya. Dia tetap bakal munculin teks-teks deskripsi saya dengan tambahan atribut ini yang ini nggak ngaruh ke apa-apa gitu. Ini kita hapus pun balik nggak ada kayak yang berubah gitu. Nah intinya ini karena tag ini yang hanya bisa mengubah behavior dari elemen image gitu. Sorry, atribut ya. Atribut SRC ini hanya bisa mengubah behavior di tag image gitu. Tapi ada juga yang di semua elemen itu pasti ada. Contohnya kayak 3 ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di H1 ini ada ya tiga-tiganya ya kalau kita hover nih. Kalau kita gerakin mouse kita ke atas atributnya, nah dia bakal muncul deskripsi kayak gini nih. Ini berarti tandanya ini ada di elemen ini gitu. Nah, kalau misalnya di image juga nih, yang SRC ini, dia bakal muncul nih detailnya kan. Nah, kalau misalnya yang tadi nih, kan dia nggak muncul ya tuh. Gua hover nih, dia nggak muncul nih. Tapi buat ID, class, dan style ini dia bakal ada nih di setiap semua di setiap elemen gitu. Misalnya gue copy aja nih dari sini. Gue copy, dan dia ada nih tuh style, class, ID di anchor elemen pun ada style, class, ID. Di OL pun ada ID, ada class, ada style. Di LI itu ada juga. Nah ini tuh istilahnya ini ya, yang sering bakal kita pakai nanti gitu pas udah melakukan yang agak dalam lagi ya. Jadi kegunaan masing-masing atribut ini yang ada di semua tag ini, yang pertama itu ID ya. ID itu kita buat nentuin istilah penamaan unik ya dari suatu elemen. Misalnya kita ID heading yang H1 ini mungkin ID-nya itu judul gitu ya. Judul. Nah ini gunanya kita taruh kayak gini, itu bakal berpengaruh nanti buat styling di CSS dan juga buat pengambilan elemen ini di dalam JavaScript. Jadi JavaScript itu kan bisa mengambil sebuah elemen ya. Nah, dia itu bisa ngambil sesuai dengan ID-nya. Dan ID ini harus ini ya, cuman ada satu di satu page itu gimana ya nyebutnya? Sorry. Unik ya, ID ini unik. Jadi mungkin di H1 ini pakai ID judul dan mungkin di H2 ini lu pakai ID judul doang. ID judul juga. Ini nggak boleh, nggak bisa. Tapi sebenarnya nggak error ya, cuma jangan ya nanti bakal ada warning-nya di dalam page kita harus ya. Nah, jadi mungkin kalau di sini yang ID judul itu cuma yang satu elemen ini doang dan di sini mungkin ada kita kasih ID deskripsi gitu. Nah, kayak gini. Dan seterusnya mungkin kalau misal mau masukin ke H2 yang ini kita masih pengalaman gitu. Dan ini bakal berpengaruh nanti pas kita lebih ke JavaScript ya nanti ya. Nah, lanjut ke teks selanjutnya yang namanya class. Class ini, nah ini nih, space separated list of classes. Jadi dia bakal sama aja kayak ID. Jadi sama aja kayak ID, cuma dia bisa banyak space separated list. Dan juga dia nggak perlu unik. Jadi dia bisa, misalnya di sini gue kasih class itu ada text, ada juga misalnya judul gitu. Nah ini dia bakal kita bisa panggil di antara dua teks ini di dalam CSS dan JS gitu. Coba kalau buat sekarang ya intinya ini bisa kita bikin sebuah list gitu ya, sebuah daftar teks yang bisa kita tentuin di dalam class ini. Dan dipisahnya pakai spasi. Nah intinya gini, misalnya ini teks doang ya, nggak usah pakai judul deh. Dan class teks ini kita bisa masukin juga di elemen lain. Nah, jadi kayak gini ya. Ini nggak bakal error, jadi nggak harus unik kayak si ID. Dan ini bisa ngebantu kita buat ngubah ngubah di JS dan di CSS yang nanti bakal kita bahas. Cuman gue mau singgung sekarang dasarnya aja gitu. Nah, buat tag yang terakhir itu adalah style. Style ini masuknya udah ini ya, ini CSS ya. Nah, jadi kalau misal kalian ke dalam tanda kutip ini dan dikontrol spasiin, ini bakal munculin semua properti di CSS. Nah, cuman kalau karena sekarang gue belum ajarin CSS, mungkin gue kasih contoh satu aja ya.
Kalau di style ini yang sering gue pakai itu misalnya color nih. Ini CSS ya. Jadi kalau di CSS itu kita tinggal nama properti titik 2 dan kita isi value dari properti itu apa. Misalnya gue mau ngubah warna jadi biru dan dikasih ini titik koma semikolon. Nah ini CSS ya masuknya ya. Tapi buat detail penjelasannya di sesi selanjutnya gitu. Bukan di sesi ini. Cuman ini buat ngasih tahu aja bahwa atribut ini ada. Nah, hasil dari CSS itu bakal muncul warna gue jadi warna biru gitu. Warna apa namanya? Judul dari website gue bakal jadi warna biru gitu. Nah, buat pendalaman materi CSS-nya nanti bakal ada ya di sesi kedepannya gitu. Mungkin buat sekarang buat ngenalin aja nih ketiga tag utamanya nih, ketiga atribut utamanya, sorry. Mungkin dari sini harusnya udah ini ya, udah kebayang belum nih buat atribut-atribut dan juga yang sebelumnya lah image dan juga buat unordered list, ordered list gimana nih? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita tutup ya sesi ini ya, gimana nih? Oh, udah jam 5 juga, udah 5 lewat ya. Oke. Harus ini udah pas nih sejam nih buat satu sesinya. Apakah sejauh ini amankah teman-teman? Biar kita bisa langsung, gue bisa langsung ngasih ininya ya, apa namanya, tugasnya gitu. Sebentar. Aduh, oke. Gimana nih guys? Apakah aman ya folder contoh? Folder. Aman Bang, udah Mas Ruge aman, siap Mas Hafiz. Oke, berarti buat yang lain juga aman ya? Selain Mas Zainal dan Mas Hafiz, satu butuh satu nih buat konfirmasi nih. Gimana nih? Biar kita langsung end aja nih. Harusnya udah aman berarti ya. Bentar, mana ya tadi? Mmm, materi tugas gua. Oke, udah aman ya? Fix ya? Oke deh, berarti langsung bakal gua, ini ya, closing-an dulu. Sebelum sesi closing, gue juga mau ngasih tahu aja buat, sesi sekarang, buat sampai deadline-nya sampai sesi selanjutnya, itu gue punya sebuah mini project ya. Yang ini terpisah dari yang project kita kemarin, jadi gue mau bikin, ini sebagai project baru yang bakal mungkin nanti ini bakal gue bikin, ini ya, bikin mungkin long term ya, bakal sampai akhir, tapi gue nggak tahu juga sih, mungkin nanti ada perubahan juga. Cuma niatnya sih begitu ya, biar nyambung terus nih project-nya ke yang seterusnya. Nah mungkin ini masih ada yang chat nih, gimana nih? Kak Yola kalau nggak salah ya. Apakah ada yang mau ditanyain nih Kak Yola? Apa enggak? Atau cuman, eee, nyatet kah atau gimana tuh di chat? Aman kah? Oke oke. Oke, berarti gue mau memberitahu soal, tugas ya. Jadi tugas kita buat sesi sekarang, tugas yang gua bakal kasih, itu untuk entar mana ya? Untuk membuat sebuah ini ya, sebuah biografi tokoh gitu. Tokohnya boleh tokoh siapa aja, tapi yang penting kayak yang terkenal lah misalnya bisa dibilang. Jadi bisa kita cari informasinya di internet dan juga kita buat sebuah page gitu, sebuah page ataupun ini ya, gue maunya, biar biar udah menerapin yang multi page juga, jadi bikin page, misalnya contoh page pertama itu home, page kedua itu tentang about yang kayak tadi, dan page page ketiga itu mungkin tentang sejarahnya gitu mungkin atau gimana. Nah, gue mau bikin, ini ya, bikin sebuah project biografi tokoh, tokohnya siapa aja, mungkin bisa artis, bisa tokoh pahlawan dan semacamnya gitu ya. YouTuber pun boleh lah mungkin, atau enggak tokoh fiksi gitu, tokoh kartun, tokoh anime itu boleh lah dikreasiin aja lah sebisa mungkin gitu. Nah itu boleh aja yang penting ada tokohnya dan dia bisa dijabarin gitu, menggunakan tag-tag HTML yang tadi udah gue jelasin nih, kayak gini nih, yang H2, P, list, image. Nah mungkin di image-nya nanti ada gambar tokohnya itu gitu, di dalam si home-nya misalnya gitu. Dan juga ada page-nya bisa banyak ya, jadi, gua nggak ngasih restriksi juga mungkin harus minimal berapa page, cuma biar jadi nilai kepahaman juga gitu, nilai kepahaman masing-masing dari kalian,
buat ngebikin page, ininya ya, page di HTML itu. Jadi page ini bisa beberapa aja, mungkin ada yang mau bikin 5 page, ada yang mau bikin 2 page, itu fine-fine aja. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan dari, project kalian gitu. Jadi kan ini nggak terrestriksi lah istilahnya. Nah, mungkin dari situ gue bakal jelasin yang lebih detailnya nanti ya di dalam, grup WA dan juga di, apa namanya, di forum Discord ya, yang di sini nih, forum yang di materi basic web. Nanti gue bakal bikin materi sisi 2-nya, gue udah nyiapin juga di Notion, tinggal gue copy dan gue tambahin dengan, recording ya, nanti di recording sisi 2 juga bakal ada linknya di sini, di dalam harusnya nanti di dalam materi sisi 2 dan juga di atas ini nanti ada paling pertama nih, recording Zoom, recap-nya ya, di link YouTube-nya gitu. Nah, nanti bakal ada di sini nih. Mungkin, eee, sekarang oke lah berarti tinggal, closing-annya ya. Mungkin, karena kita sudah, menempati sebagai selama 1 jam gitu, langsung kita closing aja. Ada juga, Kak Ayumi ya, yang bakal membawa closing-an kita hari ini gitu. Silakan Kak Ayumi. Oke, halo teman-teman, aku izin ambil alih ya untuk closingnya. Jadi gimana nih sesinya hari ini teman-teman? Aman nggak? Boleh kalau aman boleh dong ketik 1 di room chat kalau aman. 1111. Wih, ini emang anak basic web selalu aktif terus semangat banget belajar ya, senang happy banget. Semoga mendapat ilmu baru ya hari ini. Oke, jadi tadi Kak Zaki udah nyampein kalau mau list Instagram ya. Oh iya, Jadi belum belum sempet itu ya. Sorry sorry. Mungkin nggak bisa apa-apa aku aja. disampaikan ya Kak Ayumi. Iya ya. Boleh teman-teman, aku boleh minta kalian list username Instagram kalian untuk kebutuhan ini ya, Student Government. Mungkin Student Government akan mengapresiasi teman-teman bagi yang mengikuti live session hari ini. Jadi boleh banget sekarang sambil di list, boleh dari sekarang di list username teman-teman yang ikut live session hari ini di room chat. Biar dapat hadiah. Wow, dapat hadiah. Keren keren keren. Betul. Aku juga mau dong Kapan hadiahnya. lagi masuk? Iya, kapan lagi masuk Hadiah Instagram apa? SJK? Ayo. Di list satu-satu ya teman-teman, kalau bisa. Nanti di yang penting di ini ya. Kan ada yang belum bisa buka chat juga nggak ada kan di sini, harusnya udah aman kan ya buat ngebuka chat Discord ini Iya, adakah? gitu. Ada yang tidak bisa? Adakah yang dari tadi ternyata belum pernah buka chat gitu, mungkin nggak tahu ya. Itu bisa di WA aja kali ya, di grup WA mungkin ada yang belum ngerti gitu. Soalnya harusnya udah Oke, aman ya. boleh. Nah, Boleh, boleh nanti boleh PC aja. iya Kalau di-PC aja emang soalnya takutnya itu kan lumayan kendala tuh ya. betul, betul. Oke, mungkin sambil kalian ngelis. Terus juga kami dari pihak training center juga selalu membuka kritik dan saran ya pastinya ya setiap end session. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan saran untuk training center ke depannya atau buat mentor, boleh banget disampaikan di room chat atau taruh di form feedback kita nanti. Atau sekarang kalau ada yang mau naik stage boleh kan Kak Zaki? Boleh aja, ya bolehlah silakan roasting gua semau kalian gitu. Butuh feedback juga kan. Boleh Soalnya kan banget. ini istilahnya masih, eee, apa namanya, experience pertama gue juga nih buat, ngajar Betul. orang yang lumayan banyak ya hitungannya kan ini walaupun mungkin 16 itu nggak apa, nggak terlalu banyak lah mungkin kalau dibanding yang udah gede-gede gitu. Cuma kalau buat gue ini lumayan ya, udah lumayan banyak udah. Nervous juga gue awal-awalnya kan. Cuma Ya, asik-asik juga lah sama-sama. ini buat para pesertanya gitu. Betul, betul. Tapi kalau dilihat-lihat nih, eh peserta basic web nih termasuk anak-anak aktif tuh semangat juga ya kalau di setiap sesi kayaknya kalau dipantau nih keren banget Iya pertahanin ya mantap mantap teman-teman. memang. Terus juga jangan lupa ikutin sampai akhir rajin, jangan ada yang nggak ikut sesi gitu kan. Dan tugasnya juga jangan lupa dikerjain. Betul, Mas Zaki? Betul, ya ini juga ya, gue ingetin lagi tugasnya itu jangan, nggak tepat sasaran ya kayak kemarin tuh. Kan gue mintanya kalau kemarin tuh ini ya, portofolio. Tapi ada yang mungkin tinggal ngirim tugas yang dari kampusnya sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi ya biar ini ya, biar seragam aja gue
ininya, apa namanya, nge-review-nya gitu. Jadi biar sesuai gitu, nanti yang bakal gue kirim di materi sesi 2 yang ada di WA nanti bakal. Oke, itu ya teman-teman ya. Boleh teman-teman kalau emang nanti ada pertanyaan yang kurang jelas di sesi, boleh banget ditanya di grup atau boleh langsung PC ke aku ataupun ke Kak Zakinya ya, untuk make share. Oke, Ya, ini jadi gimana nih Kak, habis udah nih, cukup semuanya? astagfirullah. Udah cukup berarti semuanya, boleh ketik satu lagi kalau udah cukup teman-teman. Cukup ya teman-teman berarti. Oke, sebelum closingan, aku ingin ngucapin terima kasih banyak buat yang udah berpartisipasi dalam live session hari ini. Terus juga semoga kalian tetap bertahan sampai akhir ya teman-teman, tetap semangat. Semangat guys. Begitu aja. Kenapa Kak Zaki? Boleh? Ya, nyemangatin doang. Semangat guys, gitu Boleh, doang. boleh. Mungkin Ya, oke, semangat. udah ya gitu aja ya. Gue mau tidur soalnya. Oke. Nggak mau, maksudnya mau kerja, mau lanjutin ini, kayak gitulah. Adalah. Silakan. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing ya teman-teman. Selamat sore Yo, semuanya. Happy weekend selamat sore semuanya. semuanya. Happy Oke, weekend. terima kasih. Boleh. Udah Instagram aman? Sat, 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 sat. Ada yang belum? Ya, ada yang belum nggak nih Instagram nih? Ayo, siapa tahu tadi ada yang ke toilet dulu gitu. Hadiah PS5, beuh. Tuh. Minta kemana tuh ya PS5? Dari mana tuh ya PS5 ya? Kazaki silakan PS5, Kazaki Uangnya PS5. dari mana itu? Oh, PS5 tuh PS, 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 PS dah tuh. PS 5 kali tuh gue sebutin tuh. Gila, lucu banget kan gue, anjing. Udahlah gue keluar. Dadah. Oke, udah semua? Udah semua kah? Instagram, nanti ada yang ketinggalan, boleh banget di PC ya teman-teman. Ya, sama juga Takut ini ya. nggak? Ingat ya, gunakan nih Q&A yang ada di Discord nih. Soalnya kita mau nekenin banget ya pemakaian Discord ini. So enak sih kalau Discord ini udah biasa tuh. Bakal Benar, jadi benar. main forum ya, main forum buat Cakrawala University gitu. Ya, mungkin gitu aja. Betul. Oke, eh sudah cukup semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di sesi ini, Yo, teman-teman. thank you semuanya. Yang mau keluar silahkan keluar masuk semuanya. See you di next Assalamualaikum session. semuanya. Jangan lupa. Waalaikumsalam. Terima kasih.